Paparan Adian Napitupulu bikin kader partai pendukung Anies melongo. Willy Aditya terdiam. Henry Satrio yang mengaku mantan jubir Anies juga kelimpungan. Rocky Gerung yang biasanya meraung-raung kini bingung memberikan tanggapan. Tanggapannya justru kena skakmat Adian, menuduh semuanya salah dan sengkoyong-koyong kebenaran hanya keluar dari mulutnya dan memonopoli sebuah kebenaran adalah sebuah problem besar. Rocky Gerung. Nggak ada tanggapan, karena poinnya bukan itu. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena semuanya salah. Poinnya adalah Prabowo pasti akan dibatalkan. Siapa yang akan batalkan? Ibu Megawati. Semuanya salah. Lalu ada satu orang Rocky Gerung yang memonopoli semua kebenaran. Bagi saya ini problem besar juga. Anies mau dibatalkan dengan apa? Isu intoleransi. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan dibatalkan oleh kecurigaan kita terhadap kedunguan kita sendiri. Bahwa dia sebagai rakyat boleh mencurigai pemerintah. Di mana hierarki etisnya sih? Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan yang kita sebut koalisi itu. Bahwa dia sebagai rakyat boleh mencurigai pemerintah, bisa mencurigai partai, tapi kemudian dia berjalan terus lebih jauh mencurigai lembaga survei, mencurigai pertemuan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain ada partai yang saling curiga juga. Jadi ini forum apa? Forum curiga mencurigai. Jadi ketika kemudian mereka tidak berpolitik partai, juga memiliki kecurigaan terhadap partai, terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap standarisasi metode ilmiah survei pun dicurigai. Menurut saya, memang negara ini harus diperbaiki. Dan saya pikir Ganjar jawabannya. Begitu juga narasi Karni Ilyas mengenai dugaan capres dari PDIP adalah Puan. Semua terbantahkan dan Ganjar adalah pilihan terbaik bangsa. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan, kenapa Ibu Mega seolah-olah dapat wangsit, tiba-tiba berbelok ke Ganjar, padahal belakangan kan Ibu Mega sering marah-marah pada Ganjar. Bahkan politisi PDIP di ILC ini, di media misalnya, apa prestasi Ganjar? Sebutkan satu saja. Begitu juga Masinton Pasaribu. Kok makanya mengagetkan, kok tiba-tiba yang diumumkan itu Ganjar. Tidak ada yang mengagetkan sebenarnya Bang ya, karena memang mandat Kongres kita semuanya ditentukan oleh Ketua Umum. Bahwa sebelum sampai ke sana semua bisa berpendapat ya tidak masalah juga. Tapi ketika sudah ada keputusan, sebagaimana dia diamanatkan oleh Kongres kita, ya semua harus ikut keputusan itu. Apakah kemudian belok? Gak bisa dibilang belok. Belok itu kan kalau kemudian sudah ada yang dituju dan dia berbalik arah toh. Mengambil arah yang berbeda, ini kan tidak. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya keputusan itu sudah diambil. Dan kita sebagai seluruh kader partai, apapun perbedaan pemikiran sebelumnya, tunduk taat pada keputusan itu. Itu clear dikit. Dan menurut kita, langkah itu langkah yang pasti sudah diperhitungkan sangat matang, ditimbang-timbang dan segala macam kajian, informasi, masukan, melakukan berbagai macam riset dan sebagainya, bahwa memang Ganjar adalah pilihan terbaik. Kan kita berbicara tentang negara ya, Bang ya. Bahwa kalau kita tanya misalnya satu-satu, negara seperti apa sih yang kamu inginkan? Kan ada yang jawab, saya tidak mau negara yang penuh dengan kekerasan. Itu menjadi kriteria kita. Jangan pilih pemimpin yang rekam jejaknya penuh kekerasan. Kira seperti itulah. Kemudian misalnya, negara seperti apa yang kalian inginkan? Negara yang tidak diskriminatif terhadap apapun.
Kalau begitu, jangan kemudian memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif atas dasar apapun, berpolitik dengan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan menjadi kriteria-kriteria kita bersama untuk melihat rakyat itu mau membutuhkan pemimpin seperti apalah kira-kiranya ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang koalisi, walaupun kami lebih suka menyebutnya sebagai kerjasama antar partai, memang yang dibilang Bang Karni tadi betul. Memang seperti misalnya koalisi perubahan adalah koalisi pertama atau kerjasama antar partai pertama yang dideklarasikan ya, yang sampai saat ini belum punya calon wakil presiden. Sudah sekian lama masih berputar-putar di situ. Ya kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika, juga tidak masalah. Ada koalisi atau kerjasama antar partai, koalisi Indonesia Bersatu. Ini lebih lucu lagi. Kenapa? Calon presidennya dua. Amanat Golkar, Erlangga, P3, Ganjar. Jadi keren. Biasanya satu koalisi capresnya satu. Ini bisa dua. Nah apa? Ya, jangan begitu melihatnya Doli, ampun. Itu bukan capresnya Koalisi Indonesia Bersatu, Bukan artinya bahwa partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Bersatu itu ternyata masing-masing punya capres sendiri. Itu tidur bersama mimpi berbeda. Ya, bisa juga seperti itu, tidur bersama mimpi berbeda. Tapi memang akibatnya kan memang ya jadi seperti dagelan ya. Jadi seperti dagelan gitu loh ya tapi saya selalu menganggapnya ini bagian dari proses kita menjadi bangsa yang lebih matang. Semoga kemudian kita punya pemimpin yang kemudian hari juga jauh lebih matang. Generasi-generasi yang lahir berikutnya lebih punya kedewasaan berpolitik, matang dan sebagainya. Kedamaian, kebaikan itu tidak cuma di ucapan, tapi juga dalam kerja, dalam tindakan itu diwujud. Jangan kemudian cuma capresnya bilang kita harus damai, kita harus bersatu dan sebagainya, tapi tim yang lain tidak seperti itu. Itu juga harus diperbaiki. Tidak perlu menuduh siapapun di sini, tapi menurut saya hasil Litbang Kompas terkait dengan U20 menunjukkan bahwa banyak sekali penunggang-penunggang serangan sosial media terhadap Ganjar yang dilakukan oleh yang tidak memilih Ganjar. Artinya bahwa sampai sepak bola pun ditunggangi gitu. Suatu yang menurut saya jangan seperti itu. Dan itu kan bukan kata Adian, kata Litbang Kompas. Nah, kalau terkait dengan survei, betul yang dibilang sama. Lu sebenarnya jubirnya Anies atau bukan sih? Oke. Apa kata mantan jubir Anies tadi bahwa ditambah-tambahin mantan jubir Anies bahwa memang betul Anies itu konsisten peringkat ketiga, tapi dia juga ralat berikutnya bahwa tapi Anies di Pilkada DKI lompat, sebab lompatnya itu karena Aniesnya atau karena dia didukung Gerindra. Sebentar dulu, lu dipuji sedikit langsung begitu. Sebentar dulu. Ya. bro, Bukan karena pemilu harus yang gembira. kalau menurut gua mesin partainya yang jago bukan orangnya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa Anies yang pinter belok, nunggu di tikungan dan sebagainya. Gerindranya yang jago nunggu tikungan. Jadi lu salah juga karena nanti akan diuji apakah dalam kontestasi sekarang ini kemudian Anies punya kehebatan yang sama atau Gerindra punya kehebatan yang sama. Itu loh. Nah kalau hal-hal yang lain Bang Karnia, kita di PD Perjuangan ini kan terpimpin betul bahwa tidak mungkin kita mendapatkan kemenangan kalau kita tidak terpimpin. Tidak mungkin tubuh ini bisa berjalan dengan baik kalau kemudian setiap anggota tubuhnya punya keinginan dan tidak ada komandonya. Nah itu yang kita pelajari, partai sebagai sebuah organisasi juga harus terpimpin. Dan itu berkali-kali dibuktikan dalam proses sejarah PDI Perjuangan
yang mungkin tidak dialami oleh partai-partai seperti Nasdem, Golkar, Gerindra, terkait kekerasan yang pernah kita rasakan. Belum pernah dalam sejarah Nasdem misalnya orang pakai gambar mukanya Surya Paloh ditangkap. Lalu pakai mukanya Erlangga pakai kaos ditangkap. Pakai Prabowo ditangkap. Di kita pernah. Kita pernah mengalami situasi yang sangat menyakitkan seperti itu. Kita menggunakan kaos saja dengan muka Ibu Megawati menjadi bersalah di Republik. Artinya bahwa kita belajar dari situ, oh enggak. Kita bisa bertahan, kenapa? Karena kita solid, karena kita kompak, karena kita terpimpin. Semua gerak itu serempak dilakukan. Dan ini akan sangat berpengaruh. Kemarin hasil surveinya misalnya ketika belum diputuskan calon presiden dari PDI Perjuangan, ada 37% kalau tidak salah suara PDI Perjuangan yang ke Ganjar, dan ada 17% kalau tidak salah yang tidak ke Ganjar yang pindah ke calon yang lain. Tapi hasil survei berikutnya kita bisa pastikan pelan-pelan Banting ini kembali pulang kandang. Kenapa? Kita memang dilatih seperti itu dan kita tidak dilatih dari kelas. Kita dilatih dari proses yang sangat panjang dan keras. Itu yang mungkin menjadi kelebihan PDI Perjuangan, tidak bermaksud sombong ya, Andrea, tapi bahwa bagaimanapun juga mereka yang belajar dari kehidupan itu akan jauh lebih memahami proses pertarungannya dibandingkan mereka yang belajar dari kelas ke kelas lalu mendapatkan ijazah. Tidak, PDI Perjuangan tidak seperti itu. Kantor partai mana yang pernah diserbu sedemikian rupa? 124 orang di penjara, kemudian sekian banyak lagi meninggal dunia. PDI Perjuangan, kita membangun partai ini bersama-sama, tidak dengan kata-kata, tapi dengan keringat, darah, dan tetes air mata. Itu yang tidak dialami yang lain. Walaupun kemudian nanti dibilang, wah PDI Perjuangan sombong, segala macam. Enggak. Kita mengerti mana yang sombong dan mana yang bukan sombong. Mungkin kita berbicara dengan bangga tentang kemenangan-kemenangan kita. Tapi kebanggaan itu bukan kesombongan. Kebanggaan bukan kesewenang-wenangan. Karena tidak ada darah, tidak ada orang yang kita culik, tidak ada orang yang kita bunuh, yang kita hilangkan dan paksa dalam proses perjalanan kita. Seperti itu. Begitu Bang Karni. Baik.